Pasca demo besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia, ranah lini masa digital diramaikan dengan gerakan masyarakat yang meminta pemerintah mengambil tindakan tegas. Pegiat media sosial menggaungkan 17 tuntutan plus 8 sebagai solusi atas permasalahan di Indonesia. Udah impossible, tidak ada cara untuk bisa membungkam masyarakat di saat media, di saat dunia sudah sangat digital seperti ini. Jadi udah, jauhkan segala drama, nggak usah jadi acting gitu ya, karena ini kalian bukan pemain sinetron, ya, kalian juga bukan selebritas, jadi nggak usah lagi acting, harus nangis, harus ini, harus itu. Aksi, kita minta aksi, kita nggak butuh permintaan maaf, kita nggak butuh air mata. Kalian harusnya tersinggung saat kalian nangis-nangis di depan rakyat, karena sudah bukan lagi tangisan, tapi darah sudah berceceran dari rakyat itu sendiri. Pendiri Gerakan Wasisap Indonesia, Abigail Limuria, bersama pegiat media sosial lainnya menyerukan 17 plus 8 tuntutan rakyat. 17 tuntutan rakyat diharapkan bisa diakomodir dalam waktu sepekan dengan tenggat hingga 5 September 2025. Sementara 8 tuntutan lain merupakan tuntutan jangka panjang yang memiliki tenggat 1 tahun. Tidak hanya dalam ranah digital, desakan tuntutan rakyat juga disampaikan perwakilan mahasiswa saat berdialog dengan pimpinan DPR RI Rabu siang. Selain mendesak untuk pengusutan dalang kerusuhan, mahasiswa juga berharap agar anggota DPR bisa menjalankan amanat yang diberikan rakyat dengan baik. Jadi yang pertama, saya ingin ada tim investigasi independen untuk dibentuk sesegera mungkin mengusut tuntas berbagai persoalan berkaitan dengan dugaan makar terutama. Sehingga kemudian kami bisa lebih lega bahwa gerakan kami hari ini ditunggangi oleh siapa, harus jelas dalangnya siapa. Dan yang kedua, kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Sementara merespons aspirasi mahasiswa ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, sejumlah tuntutan rakyat sudah diakomodasi termasuk diantaranya membatalkan tunjangan perumahan hingga melakukan reformasi di internal DPR. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. 17 plus 8 tuntutan rakyat yang kini menggema memang bukan sekedar tuntutan. Hal itu muncul dari rasa keprihatinan atas kemarahan publik hingga terjadi jatuhnya korban jiwa saat aksi unjuk rasa. Kini tinggal menunggu ketegasan pemerintah untuk bisa memenuhi tuntutan rakyat secara nyata demi perbaikan kondisi Indonesia ke depannya. Tim Liputan, Kompas TV. 17 plus 8 tuntutan rakyat mengemuka pasca aksi unjuk rasa besar-besaran beberapa waktu lalu. Tidak hanya turun langsung seperti mahasiswa, tren tuntutan rakyat yang disuarakan melalui platform digital ini juga mulai menggema. Jika berbicara tenggat waktu, publik mendesak pemerintah untuk memenuhi 17 plus 8 tuntutan rakyat yang paling lambat hari Jumat besok. Mampukah pemerintah baik eksekutif maupun legislatif memenuhi permintaan publik tersebut? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di sambungan daring. Salah satunya di antaranya ada inisiator kampanye 17 plus 8 tuntutan rakyat sekaligus juga si co-founder dari Think Policy, Andita Firseli Utabi. Selamat pagi Mbak Afu. Selamat pagi, terima kasih sudah diundang. Sama-sama Mbak Afu. Kemudian ada juga yang hadir melalui sambungan daring, pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran Bandung, Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi Mas Kunto. Selamat pagi Mas, apa kabar? Dan juga sudah bergabung bersama kami saudara anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi Bang Doli.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Doli. Saya mau ke Mbak Afu dulu. Mbak Afu ini kan 17 plus 8, 17-nya tenggat waktunya seminggu, yang mana deadline-nya besok gitu ya. Kalau Anda melihat mungkin perkembangan terkini yang sudah terjadi beberapa saat terakhir ini terkait dengan DPR bertemu mahasiswa, kemudian ada juga sejumlah tuntutan yang dijawab gitu ya, salah satunya soal tunjangan. Anda melihatnya seperti apa? Optimis nggak 17-nya ini bisa dipenuhi semua besok gitu? Ya, kami ketika menyusun 17 plus 8 itu memang sudah memperkirakan bahwa yang 17 pertama itu harus atau bisa dilakukan dalam 1 minggu. Ketika karyawan rakyat, dalam hal ini anggota DPR, menyampaikan bahwa mereka akan melakukan, itu kan belum melakukan. Jadi kalau dari kami di titik ini sama saja belum ada progres yang terjadi karena sejauh ini baru disampaikan bahwa akan dilakukan. Kami akan terus mengawal, terus memantau gitu ya, memastikan bahwa dari 17 checklist ini kita lihat mana yang sebenarnya sudah dilakukan sampai hari Jumat. Karena kalau memang para pemimpin itu siap untuk melakukan, sebenarnya sumber daya mereka sangat banyak untuk bisa melakukan itu dalam jangka waktu yang singkat gitu. Sudah diperkirakan ketika disusun. Jadi kami minta dalam 2 hari ini kalau memang ada niat untuk melakukan atau mendengar rakyat dan melakukan tuntutan itu, maka tolong dilakukan gitu. Kalau misalnya tidak, maka by besok kita sebagai rakyat sudah tahu arah pemerintah sebenarnya kemana sebagai orang yang harusnya memenuhi tuntutan kami. Oke Mbak Afu, tapi kan kemudian ada kemarin kita lihat bersama-sama pimpinan DPR RI bertemu dengan mahasiswa sudah menyampaikan sejumlah aspirasi mereka, kemudian ditanggapi dengan sejumlah poin-poin yang disebutkan soal tunjangan akan dihapuskan, yang soal perumahan, kemudian akan moratorium ke luar negeri gitu ya untuk anggota DPR, kemudian ada juga beberapa pernyataan lainnya. Anda melihat ini juga sebagai tanda-tanda atau lagi-lagi tadi Anda butuhnya ya kapan dilakukannya, ini baru akan dan akan? Ya, kami rasa sampai kita bisa melihat apa yang diomongkan itu tertuang di dalam bentuk-bentuk formal, maka perjuangannya belum selesai. Jadi, oke, ini ke arah yang tepat mungkin kita setidaknya ada progres yang terjadi gitu ya. Tapi kami ingin memastikan bahwa secara formal memang itu dilaksanakan. Selain itu yang tidak kalah penting, Mas, sebenarnya dari daftar 17 itu yang DPR perlu pegang atau bantu dorong bukan hanya daftar yang menjadi tanggung jawab mereka, tapi 14 daftar lainnya yang sebenarnya adalah tugas institusi lain, tapi DPR punya kekuasaan atau punya hak gitu ya, untuk sebagai wakil kita juga mengingatkan institusi-institusi lain di dalam proses ini. Jadi kami minta juga DPR bisa menjadi perwakilan kami dalam mendorong kepada institusi lain yang dituliskan di situ, baik itu Kementerian Sektor Ekonomi, kemudian juga institusi-institusi lain yang ada di situ. Oke, baik. Saya ke Bang Doli. Bang Doli, Anda sudah melihat belum sih terkait dengan 17 plus 8 tuntutan rakyat yang disampaikan oleh Mbak Afu dan juga kawan-kawan sendiri? Saya sudah lihat, saya sudah baca, saya juga sudah mencoba mengclustering gitu ya. Pertama saya memberikan apresiasi, saya kira tuntutan 17.8 itu bagus semuanya, ya tidak ada yang salah. Dan itu semua kira kalau dilaksanakan sangat baik untuk kemajuan dan pembangunan bangsa Indonesia, terutama untuk kepentingan rakyat gitu. Nah, saya mau satu-satu. Pertama, saya kira saya mau memberikan aksentuasi ya, terutama kepada pihak kepolisian. Mungkin teman-teman kan sekarang udah bisa dilihat ya, bisa dibedakan mana teman-teman yang memang betul-betul atau masyarakat yang murni menyampaikan aspirasi untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara kita, mana yang dalam tanda petik terindikasi misalnya menumpang dan kemudian menjadi provokator dan kemudian membuat kerusuhan. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Satu, saya kira yang soal menunggang dan menunggang ini saya kira harus diusut tuntas, dan kalau memang ada korban kemarin itu juga memang harus diungkap apa sebenarnya kejadiannya. Saya kira teman-teman di Komisi 3 itu sudah mulai mengagendakan, setahu saya hari ini ya, sudah mulai membicarakan dengan mitranya untuk bicara tentang soal itu. Selain bicara tentang juga soal rencana kerja dan keuangan 2026. Ini semua DPR sebetulnya dalam seminggu kemarin ini sudah mulai bicara tentang itu.
Nah, kemudian yang kedua, saya kira juga teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa terutama yang kemarin melakukan aksi itu, yang sekarang masih ditahan, saya kira sudah harus selesai, sudah segera harus dikeluarkan, ya. Karena toh mereka menyampaikan aspirasinya itu memang murni gitu ya. Jadi apa namanya? Saya kira tidak ada alasan sebetulnya kalau kita tetap menahan mereka lama-lama. Nah, yang berkaitan dengan fungsi kami, ya pertama soal DPR. Kemarin tadi sudah direkam juga apa di pernyataan dari Pak Dasko bahwa satu soal tunjangan yang tadinya misalnya tunjangan perumahan ya, yang tadinya berakhir bulan Oktober sudah diputuskan 31 Agustus mereka kemarin terakhir dan tidak ada lagi. Artinya September ini sudah tidak ada lagi soal tunjangan perumahan. Dan kemudian sekarang sedang dievaluasi, ya, sedang dievaluasi. Hari ini juga pimpinan DPR akan mengundang semua pimpinan fraksi membicarakan tentang soal evaluasi masalah tunjangan dan apa namanya soal fasilitas dan lain-lainnya. Yang tadi disampaikan tujuannya adalah untuk efisiensi. Kalau untuk kunjungan ke luar negeri sudah dibekukan sama sekali tidak ada lagi. Bahkan kunjungan kerja di daerah tadi disampaikan boleh tapi dengan catatan diefisiensikan, ya diefektifkan gitu. Nah soal kemudian apa namanya yang lain kerja-kerja yang lain kan tadi sudah disampaikan pembicaraan hari ini dengan pimpinan fraksi dan pimpinan DPR itu juga melakukan upaya mulai mereformasi ya terhadap kerja-kerja menyeluruh yang langsung dipimpin oleh Ibu Ketua DPR. Soal MKD sudah berproses karena kemarin sudah ada yang menyampaikan pengaduan terhadap teman-teman yang dianggap ya terindikasi katakanlah pelanggar etik, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan masyarakat, itu juga sudah mulai berproses. Tapi saya paham bahwa apa namanya bagi kami memang pekerjaan itu dari segi waktu mungkin apa namanya ya ada kendala. Tapi dengan komitmen kami semua, apalagi dari pimpinan sudah berkali-kali mengatakan, ya kita akan berjuang, bekerja keras untuk segera memenuhi tuntutan-tuntutan itu apa yang kami bisa. Yang mudah-mudahan di tanggal 5 besok setidaknya 17 itu sebagian besar sudah kita tunjukkan ya apa yang menjadi komitmen terhadap tuntutan itu. Oke, sudah ada langkah dan juga dari DPR gitu ya untuk memenuhi paling tidak sebagian besar dari 17 tuntutan itu. Baik, saya ke Mas Kunto dulu. Mas Kunto, Anda melihatnya perkembangan terkini nih soal kemudian aksi-aksi yang ramai dalam seminggu terakhir, kemudian respons dari pemerintah maupun respons dari DPR sendiri menanggapi apa ya polemik ini gitu ya. Seperti apa komunikasi mereka dan juga seperti apa kemudian bisa menjawab apa yang menjadi tuntutan masyarakat? Ya, sebenarnya kan sangat disayangkan ketika pemerintah dan DPR di awal tidak terlalu responsif terhadap apa yang menjadi concern warga atau masyarakat gitu kan. Kalau misalnya DPR lebih responsif, pemerintah lebih responsif, tentu kita tidak perlu punya 8 korban jiwa yang sekarang sudah meninggal ini kan gitu. Jadi ini sangat disayangkan. Tapi paling tidak saya juga apresiasi kepada teman-teman yang sudah membuat tuntutan rakyat 17/8 ini. Dalam artian tuntutan ini sangat konkret. Tadi Bang Doli juga sudah bilang bahwa ini sesuatu yang menurut saya tidak simbolik karena dibuat dengan cara manajemen yang bagus gitu kan, dengan memperhatikan smart gitu kan, dia spesifik, dia terukur, dia kemudian bisa diraih dalam waktu tertentu gitu kan, dan dia relevan dengan apa yang jadi concern masyarakat hari ini gitu. Dan ini nggak simbolik dalam artian tidak seperti Tritura tahun 66 atau 6 tuntutan rakyat di reformasi 98 gitu. Ini terukur dan menurut saya harusnya juga bisa segera dilakukan oleh teman-teman di DPR, oleh Presiden, oleh TNI, oleh kepolisian. Dan memang strategis sekali fungsi DPR di sini karena dia sebagai mitra strategis juga kan dari kepolisian, TNI, dan juga pemerintah. Tapi yang saya juga harus garis bawahi, ini yang tampaknya belum begitu responsif adalah partai politik gitu kan. Padahal kita tahu kekuatan partai politik adalah
kekuatan yang penting di dalam DPR itu sendiri. Kita kan punyanya fraksi partai politik, ya. Setiap anggota di dalam DPR kemudian punya vote atau suara kan gitu. Jadi menurut saya ini juga yang perlu didorong selain DPR, dan saya juga apresiasi DPR kemarin sudah menerima wakil dari mahasiswa, walaupun ada perdebatan ini mahasiswa yang mana ya. Sebagai rakyat saya pikir selama tuntutan mereka memang legitimate sesuai dengan tuntutan dan concern masyarakat, saya sih tidak melihat atau memecah atau mengotak-kotakkan ini anasir atau elemen gerakan yang mana ya gitu. Jadi ini komunikasi yang menurut saya harus dibangun lebih continue, lebih sustainable, berkesinambungan gitu kan. Tidak hanya gara-gara 8 orang yang sudah meninggal kemarin, tapi ini memang harusnya jadi praktik good governance kita ke depannya gitu, Mas. Oke, baik. Ini yang tadi disoroti oleh Mas Kunto adalah bagaimana kemudian partai politiknya nih responsnya kayaknya kurang responsif gitu ya. Kalau saya mau balik lagi ke Bang Doli dulu. Bang Doli, ini seperti apa Anda menanggapinya? Partai politik kurang responsif walaupun sudah kemarin menonaktifkan ada 5 total ya anggota DPR dari sejumlah partai gitu ya. Belum istilahnya orang-orang sekarang mengkritisinya ini kan nonaktif nih, belum diberhentikan tunjangannya walaupun sudah kemarin akhirnya dihentikan dan juga gaji, tapi gimana nih langkah selanjutnya untuk anggota-anggota nonaktif ini? Apakah misalnya dari Partai Golkar nih untuk Pak Adis Kadir sendiri, apakah nanti akan mengajukan ataupun mengusulkan PAW ke KPU? Iya, pertama saya kira kami juga sedang berupaya ya. Tadi malam kami rapat di DPP Partai Golkar. Ya saya bicara tentang Golkar saja lah ya. Saya tidak berani mengatasnamakan partai politik lain gitu. Kami rapat lama sekali, hampir 4 jam gitu ya, membicarakan tentang perkembangan situasi dan apa yang bisa kami lakukan setidaknya dalam waktu dekat ini. Nah, pertama kalau soal tadi posisi Pak Adis Kadir, ya kami waktu itu juga sepakat juga bersama dengan partai-partai politik lain dan juga pembicaraannya bersama Pak Presiden. Langkah pertama yang memang mungkin dilakukan dalam mekanisme undang-undang dan tata tertib DPR sekarang itu adalah menonaktifkan. Nah, sekarang semuanya sedang berproses, baik di DPR maupun di partai politik. Ya, di DPR teman-teman MKD juga sedang melakukan kerjanya terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, kami juga menunggu hasil MKD seperti apa, sambil di internal juga kami berproses. Kami punya institusi ada 2 yang bersangkutan dengan soal etik ya. Pertama adalah Mahkamah Partai, yang kedua Dewan Etik. Nah, 2 institusi ini sekarang sedang bekerja juga secara simultan dengan sambil teman-teman di MKD. Nah, karena begini, ini kan soal pergantian dan segala macam itu juga kita harus mengikuti mekanisme yang ada Undang-Undang MD3 dan peraturan tata tertib ya. Karena memang betul istilah nonaktif itu memang tidak ada. Tapi itulah upaya yang waktu itu paling mungkin dilakukan. Pilihan kemudian adalah pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Nah, itu juga tadi saya katakan ada mekanismenya. Karena juga harus ada latar belakangnya ya. Kalau soal pemberhentian tetap itu kan hanya ada 2 yang paling simpel. Ya, yang pertama adalah yang bersangkutan mengundurkan diri, atau yang kedua adalah ya dipecat jadi anggota ya, bukan hanya sekedar anggota DPR. Nah, dan itu semua kalau tidak kita ini hati-hati ada berkonsekuensi hukum juga. Nah, ini yang sekarang sedang dipelajari masing-masing partai politik. 1. Nah, yang kedua, tadi malam juga kami menginstruksikan ya agar semua fraksi di seluruh Indonesia itu harus sekarang turun ke bawah ya, melakukan program-program yang konkret ke masyarakat ya. Bahkan kami mengajukan secara spesifik ya program DPR baik pusat, provinsi, kabupaten, kota melakukan program-program seperti pasar murah, terus kemudian melakukan kegiatan sosial yang semuanya itu mengantisipasi bagaimana supaya masyarakat kita itu situasi ekonomi dan sosialnya segala macam harus bisa kita respon dengan cepat. Yang mana memang itu ini harusnya dilakukan sebelum-sebelumnya juga harus dilakukan ya Bang Doli ya. Tapi ya, kita tangkap tadi terkait dengan Pak Adis Kadir untuk status di Golkar sendiri maupun di DPR masih dalam proses. Saya mau ke Mbak Afu. Mbak Afu, Anda melihat ini kan salah satu poinnya tadi ada soal anggota DPR yang kemudian ada masalah di situ
bagaimana kemudian ditindak tegas. Tapi kan kita butuh waktu gitu, kata Bang Doli tadi. Kita butuh waktu untuk proses di MKD maupun di internal, tidak bisa langsung ujuk-ujuk dipecat ataupun diberhentikan, harus hati-hati. Anda melihatnya deadline besok tanggal 5 ini, apakah bisa dipenuhi atau kalau misalnya tidak bisa dipenuhi, kemudian apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di Think Policy maupun di teman-teman lain? Baik, ketika kami keluarkan tuntutan itu adalah hari Minggu ya. Jadi hari Minggu malam kami keluarkan ada 5 hari kerja penuh untuk para aktor-aktor yang terlibat bisa merespon atau setidaknya memulai merespon terhadap tuntutan-tuntutan yang ditaruh di situ. Dalam konteks permintaan terhadap partai politik maupun DPR gitu sebagai institusi pimpinan DPR, maka beberapa hal di situ sudah bisa dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Kita sekarang sudah sampai di hari ini, berarti sejauh ini tidak dimulai prosesnya gitu ya, bahwa diresponnya juga cukup terlambat. Setidak-tidaknya ini juga menunjukkan kecepatan kerja pemerintah dan kompetensi dari institusi-institusi dalam merespon. Kalau memang ingin merespon tapi telat melakukan. Nah, tapi dari yang kami pantau, yang bisa dilihat juga di 178tuntutanrakyat.id, dari 17 plus 8 permintaan itu, beberapa bahkan malah mundur gitu ya. Jadi misalnya ketika ada permintaan tentang menghentikan kekerasan aparat maupun yang berhubungan dengan pembebasan demonstran dan lainnya, yang kekerasan itu setelah tuntutan dikeluarkan bahkan masih terjadi di beberapa hari setelahnya gitu ya. Jadi malah mundur gitu, dan malah ada beberapa demonstran baru yang tertangkap gitu. Jadi kami lihat ini kalau kita memberikan tugas kepada seorang karyawan, diberikan deadline, biasanya kan kita bisa melihat progresnya ya setidaknya. Kemudian deadline itu ya mungkin bisa kita update secara berkala. Tapi kalau misalnya memang arahnya sudah tidak ke sana, arahnya malah mundur, itu sudah merupakan bukti jelas atau jawaban dari pemerintah sebenarnya kan, bahwa mereka tidak menafikan atau tidak merespon kepada tuntutan rakyat. Oke, ada respons tapi dibilangnya ada yang mundur, bahkan beberapa poin kemudian ini telat gitu responnya dari deadline. Bang Doli, boleh ditanggapi Bang Doli? Ya, saya kira memang kembali kepada rakyat, kepada masyarakat ya, yang bisa menilai itu. Kami berupaya semaksimal mungkin apa yang menjadi tuntutan itu untuk dilakukan. Ya, bahwa kemudian masih kurang tepat, kurang berkenan, dianggap kurang cepat gitu ya. Tidak ada masalah. Justru buat kami itu bagus sebagai pemicu yang tiap hari mengontrol kami untuk bekerja gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, hal-hal yang disampaikan seperti itu semakin memotivasi, memicu kami untuk kerja lebih serius dan sungguh-sungguh. Oke, baik-baik. Saya ke Mas Kunto lagi. Mas Kunto, Anda melihat apakah betul memang apa yang kemudian menjadi respons dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif dalam beberapa waktu terakhir ini sebenarnya bisa dimulai lebih awal gitu. Jangan sampai kemudian akhirnya timbul kericuhan, kemudian ada korban jiwa juga di sana. Sudah ada 10 orang yang disebutkan oleh Komnas HAM. Seperti apa seharusnya, Mas Kunto? Iya, ini kan selama ini konsolidasi yang terjadi adalah konsolidasi elit kan, Mas. Sejak tahun 2019, pemilu 2024, ini kan kita melihat bahwa yang terkonsolidasi adalah kekuatan-kekuatan elit, baik partai politik, lalu juga elit di militer, elit di pengamanan, lalu juga bahkan presiden gitu. Jadi konsolidasi elit ini yang kemudian tampaknya mengabaikan atau tidak menghitung rakyat sebagai sesuatu yang penting kan gitu. Akhirnya yang terjadi ya seperti ini kan, ketika kita tidak menganggap orang lain atau tetangga kita penting, ya kita akan tenang-tenang aja, cuek-cuek aja kan Mas gitu. Nah, demonstrasi kemarin menurut saya seperti alarm penggugah ya, atau paling tidak mencubit para elit gitu Mas. Dengan mencubit ini akhirnya kan elit sadar bahwa oh ya ada yang perlu kita perhatikan, walaupun ya perjuangannya nggak cukup dengan mencubit kan, kita harus ngobrol panjang, kita harus berdiskusi panjang, nggak cukup diselesaikan dengan seminggu demonstrasi atau 2 pekan demonstrasi, tapi juga harus ada kemudian kemauan dari pemerintah atau elit politik, DPR terutama, pemerintah, polisi, TNI untuk kemudian memberikan ruang bagi partisipasi yang bermakna kan gitu. Bahwa
undang-undang yang dibuat oleh DPR harus melibatkan rakyat, dan itu harus dengan prinsip partisipasi yang bermakna kan gitu. Oke. Proses pengamanan polisian misalnya juga tidak bisa langsung dengan represi kan, atau dengan kekerasan, bahwa ada dialog, ada kemudian partisipasi yang bermakna, itu penting. Bahkan yang kemarin kita catat kan bagaimana Pak Presiden sendiri salah menginterpretasi undang-undang tentang demonstrasi, bahwa demonstrasi itu harusnya nggak berizin, hanya pemberitahuan, dan tidak ada dalam undang-undang itu harus pukul 18 selesai kan gitu. Ini kan juga menunjukkan bagaimana pemerintah kita tampaknya belum benar-benar concern dengan bagaimana rakyat bisa punya hak untuk menyampaikan aspirasinya. Oke. Ini ya masalah komunikasi di sana kita soroti, Mas Kunto, ya, terkait dengan kemudian bagaimana menyerap aspirasi masyarakat, bagaimana menangani konflik yang ada ataupun menangani situasi yang memanas di masyarakat saat ini. Tapi kemudian memang masih banyak hal-hal yang harus kita bahas lagi, saudara, terkait dengan tuntutan-tuntutan dari 17+8 ini, termasuk yang untuk jangka panjang. Ada RUU perampasan aset di sana, ada reformasi internal DPR secara menyeluruh. Kita akan bahas usai jeda berikut. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara, dan masih sejumlah narasumber bergabung bersama kami. Ada Mbak Afu dari Think Policy yang juga salah satu inisiator dari 17+8 tuntutan rakyat, kemudian Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR RI Komisi 2 dari Golkar, dan juga ada Mas Kunto Adi Wibowo, pakar komunikasi politik dari Unpad. Saya mau ke Mbak Afu lagi. Mbak Afu, ini kan 17+8. Ada 8 yang kemudian masuk ke dalam target jangka panjang gitu ya. 1 tahun waktunya untuk dipenuhi. Ada salah satu poin di mana menyebutkan RUU perampasan aset yang mungkin saat ini juga menjadi suara dari rakyat juga untuk segera disahkan. Anda melihatnya seperti apa seharusnya yang dilakukan? Mbak Afu, untuk suaranya masih di mute. Betul. Baik, terima kasih banyak. Jadi RUU perampasan aset ini adalah salah satu tuntutan jangka 1 tahun yang kami juga rasa perlu holistik ya dilihat. Jadi sebagai rancangan undang-undang memang dia berpotensi bermata pisau dua gitu, dimana kalau kita tidak memiliki proses hukum yang kuat, yang independen, kita tidak punya KPK yang independen, undang-undang tipikor yang juga harus diperkuat gitu ya, diperjelas, diperbarui supaya tidak karet, maka sebenarnya undang-undang ini tidak bisa diburu-burukan juga gitu ya. Jadi harus memastikan bahwa ini holistik gitu ya dalam pelaksanaannya. Tapi dalam hal ini kemarin sudah disampaikan bahwa prosesnya dimulai, tapi memang menunggu memfinalisasi dulu RKUHP ya. Dan juga kalau misalnya sekaligus di dalam situ adalah undang-undang tipikor, kalau misalnya bisa diperkuat, diperjelas supaya tidak multitafsir dan sebagainya, itu perlu dilakukan dulu sehingga baru setelah itu RUU perampasan aset bisa menjadi bagian dari proses tersebut. Jadi makanya kami taruh di dalam bagian tuntutan yang 8 yang jangka menengah, bisa dibilang ya 1 tahun, agar prosesnya bukan sekedar diburu-buru tapi juga harus tepat gitu. Kita sudah lihat beberapa risiko ya dalam beberapa bulan belakang ini, di mana beberapa kasus meskipun masih tidak jelas atau pembuktiannya belum akurat, seperti kasus Tom Lembong misalnya, nanti jangan-jangan undang-undang perampasan aset ini bisa dijadikan sebagai senjata lain gitu. Jadi kita ingin memastikan bahwa ini juga hati-hati dan lagi-lagi holistik secara keseluruhan, harus dipikirkan juga institusinya dan undang-undang lain yang ikut mengatur. Oke, baik. Bang Doli, 1 tahun waktunya dari Mbak Afu dan juga kawan-kawan untuk bisa mengesahkan RUU perampasan aset. Dari DPR sendiri untuk fraksi Golkar seperti apa, dan juga fraksi lain mungkin kalau misalnya sudah ada suara, dan bagaimana, kapan akan bertemu dengan pemerintah membahas ini? Nah, ini yang menurut saya tadi di awal salah satu indikasi bahwa tuntutan 17+8 ini konkret, cerdas, dan kemudian terukur ya. Memang undang-undang perampasan aset ini saya setuju tidak bisa kita laksanakan buru-buru. Saya secara pribadi setuju dengan adanya undang-undang perampasan aset. Bahkan saya udah bicara sekitar 6 bulan yang lalu ya. Dan saya juga kemudian mengusulkan apakah perlu kita menggunakan nama perampasan gitu ya. Padahal kemudian di CNSI-nya di PBB itu kan namanya aset recovery gitu loh. Nah, bahkan kemarin ditegakkan lagi oleh pemerintah pada tanggal 1 Mei ya, di dalam acara May Day itu Pak Prabowo menegaskan 3 hal ya. 1 soal upah,
yang dinaikkan, kedua menghapuskan outsourcing, yang ketiga adalah undang-undang perampasan aset. Nah, dan kami sudah membicarakan itu sebetulnya. Makanya betul bahwa kita menginginkan adanya sebuah undang-undang yang memang menyelesaikan masalah ya, dan tepat guna, tepat sasaran gitu. Tidak kemudian nanti bisa dipergunakan atau menjadi alat yang tidak menjadi tujuan atau kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi. Judul besarnya kan adalah kita semua ingin ada regulasi, peraturan, dan komitmen ya, serta political action untuk pemberantasan korupsi. Nah, salah satunya itu adalah dengan adanya kalau kita memiliki undang-undang yang kita sebut sementara ini rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, jadi semangat yang sekarang sudah sedang dikerjakan oleh teman-teman Komisi 3 di pembahasan undang-undang KUHP itu adalah bagaimana nanti ini menjadi basic ya, macam menjadi basic, menjadi basis bagaimana nanti supaya undang-undang perampasan aset itu bisa linear ya, dengan penguatan soal undang-undang yang lain, sistem hukum kita yang memang harus juga kompatibel dengan itu, kemudian juga mendorong bagaimana aparat-aparat penegak hukum juga memang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan rancangan undang-undang atau undang-undang perampasan aset itu nanti kalau kemudian kita sahkan. Jadi waktu yang 1 tahun itu saya kira memang sangat cukup ya, untuk juga sama disinkronkan dengan undang-undang pemberantasan korupsi yang lain. Dan tentu kami berharap bahwa 1 tahun itu juga supaya kita semua melek ya, terutama rakyat, masyarakat, mengawasi kita gitu, supaya memang undang-undang itu betul-betul undang-undang yang punya kualifikasi yang baik dalam rangka pemberantasan korupsi gitu. Oke, mungkin dengan momen tuntutan dari 17+8 ini membuka wawasan masyarakat, membuka mata masyarakat untuk bisa mengawasi kinerja DPR dan juga pemerintah. Tapi kalau saya mau ke Mas Kunto, kita melihat gerakan 17+8 ini kemudian muncul karena sudah adanya kegentingan di masyarakat, suasana tidak kondusif di mana-mana gitu ya. Anda melihatnya, apakah sekarang tuh gerakannya sudah mulai masuk ke digital atau memang butuh pemicunya dulu, Mas Kunto? Oke, suasananya udah mulai kacau gitu, baru kemudian ada sesuatu yang disebut sebagai gerakan digital untuk bisa menyatukan rakyat. Anda melihatnya seperti apa kalau dari situasi sekarang ini? Ya, saya mengamati ada hal yang menarik dari aksi demonstrasi di akhir Agustus ini, Bang, bahwa yang pertama berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, misalnya peringatan darurat, Indonesia gelap gitu kan, itu kelihatan aktor-aktor yang kemudian muncul, misalnya elemen-elemen mahasiswa, elemen buruh yang muncul, yang berdemonstrasi kita bisa identifikasi dengan cepat gitu. Dalam bulan akhir Agustus ini, demonstrasi pertama tanggal 25 dan demonstrasi kedua tanggal 28, walaupun 28 ada serikat buruh yang awal ya, tapi kemudian kita sama sekali tidak bisa mengidentifikasi ini. Ini kayaknya semacam luapan kemarahan warga gitu, luapan kemarahan masyarakat. Jadi mereka tidak peduli elemen mana, tidak peduli apakah mereka mahasiswa miskin kota atau siapapun, akhirnya lebur di situ. Dan yang menarik adalah gerakan yang tidak terstruktur ini awalnya, kemudian dicoba ditangkap oleh teman-teman yang ada di dunia digital, di media sosial, mereka yang kelas menengah, yang punya pendidikan yang tinggi seperti Afu ini gitu, bahwa Kak Afu ini, bahwa kemudian mencoba kemudian mengkristalkan concern dari masyarakat. Dan menurut saya ya gerakan yang baik memang harus berkesinambungan, semua elemen memang harus berjalan kan begitu ya. Dalam artian ya saatnya juga DPR, partai politik juga ikut kemudian merangkul apa yang sudah mengkristal di masyarakat ini. Jangan sampai kemudian muncul kemarahan berikutnya kan, kita juga tidak ingin ada kemarahan-kemarahan yang terus terjadi di Republik ini gitu. Oke, jadi kemarin suasana tidak kondusif kemarin ini terjadi karena banyaknya protes masyarakat, walaupun sudah muncul dari digital, tapi tidak ada yang menyatukan gitu ya. Baru sekarang disatukan oleh Mbak Afu dan juga kawan-kawan. Mbak Afu, saya mau ke Anda lagi soal salah satu poin dari 8 yang dijangka panjang gitu ya, soal reformasi DPR secara menyeluruh. Ini juga kemarin sempat disinggung oleh Pak Dasko juga. Anda melihatnya seharusnya reformasi seperti apa yang dilakukan?
Iya, jadi beberapa hari ini kami melihat ada beberapa partai yang melakukan pernyataan juga ya di media sosial terhadap posisi mereka gitu, bahwa ingin memperbaiki, termasuk di antaranya PKB, PKS dan juga Perindo, dan ditambah statementnya pimpinan DPR gitu ya. Nah, dalam kasus ini kami melihat bahwa sebenarnya solusi-solusi teknis seperti evaluasi tunjangan dan sebagainya itu memang adalah indikator-indikator yang penting. Tapi memang yang kami inginkan itu reformasi yang jauh lebih mendalam dan lebih sistemik, di mana kami merasa rancangan atau revisi Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh koalisi LSM bisa menjadi salah satu solusinya. Pertama, semuanya memang perlu dimulai dari pemilu lagi gitu ya. Bagaimana peran partai dalam merekrut calon-calon atau kandidat-kandidat anggota DPR yang kompeten, yang memang bisa melakukan tugasnya dalam berempati kepada rakyat, dalam melakukan tugasnya untuk menyuarakan apa yang rakyat inginkan, itu muaranya atau pintu masuknya, bahkan ya pintu masuknya itu ada di partai politik gitu ya. Jadi peran partai politik menjadi sangat penting. Golkar tentu saja adalah salah satunya di dalamnya gitu ya. Bagaimana kita bisa merekrut yang kompeten, dan sistem pemilu yang campuran itu bisa mungkin membantu sedikit gitu ya untuk mengurangi insentif partai-partai selalu merekrut kandidat berdasarkan popularitas atau berdasarkan punya sumber daya untuk memenangkan pemilu, alih-alih benar-benar berbasis meritokrasi. Jadi masalah tunjangan dan sebagainya itu betul sangat perlu dievaluasi, tapi sama saja kalau misalnya tunjangannya jadi jauh lebih rendah, tapi kita tidak mengubah orang-orang atau anggota DPR seperti apa yang masuk ke dalamnya. Saya kira saya hormat ya kepada Pak Doli di sini gitu, sudah juga menyampaikan dan mungkin mengusahakan dari dalam, tapi secara mayoritas itu sebenarnya seperti apa di DPR sisanya, dan juga kita perlu menggeser kekuasaan yang terlalu tinggi di pimpinan partai politik. Oke. Dan harus mengembalikan proses demokratis di dalam masing-masing partai politik juga, agar tidak tersandra oleh elit-elit di dalam masing-masing partai itu sendiri. Oke. Bang Doli, respon Anda Bang Doli, ini reformasi seperti apa sih yang nanti akan dilakukan DPR, yang akan dipimpin oleh Mbak Puan sendiri, seperti apa reformasinya? Apakah memang betul dari akarnya gitu ya, mungkin dari rekrutmen untuk periode selanjutnya? Iya, tentu pertama saya kira memang harus ada perencanaan yang cukup matang pembicaraannya ya. Setidaknya untuk sisa periode ini bagaimana supaya kinerja DPR itu terus meningkat. Ya, tentu dari tugas pokok fungsinya ya dalam legislasi bagaimana supaya memang bisa dihasilkan undang-undang yang betul-betul dibutuhkan ya, diperlukan ya, yang selama ini kita tangkap dari masyarakat, dan dengan proses yang terjadi meaningful participation tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kunto ya, sehingga memang undang-undang itu menjadi undang-undang bersama, ada bounded antara pembuat undang-undang dengan masyarakat yang nanti akan juga terlibat dalam implementasinya. Jadi itu yang pertama saya kira nanti harus ditingkatkan. Yang kedua adalah tadi dari fungsi pengawasan, tadi banyak PR ya, dari 17 sampai 8 itu bagaimana ada keterikatan atau interaksi yang intensif dan kemudian produktif ya antara DPR dengan pemerintah. Bagaimana aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPR itu bisa tersampaikan dengan atau dirasakan oleh pemerintah, yang kemudian dijawab dengan kebijakan-kebijakan yang konkret juga pada masyarakat. Tadi sudah ada beberapa itu ya, setidaknya dalam setahun ke depan. Yang ketiga soal anggaran ya, anggaran baik internal maupun juga anggaran pembangunan ya, pendapatan dan belanja negara. Nah, kemarin kami juga dapat masukan, setidaknya dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran pada sekarang yang sedang dibahas oleh DPR, itu mungkin mindsetnya sudah mulai harus berubah ya dengan situasi yang kita lihat sekarang gitu. Jadi asumsinya juga harus lebih detail apa yang terjadi di masyarakat, itu dari anggaran. Nah, tadi yang terakhir saya mau sampaikan soal undang-undang. Saya mungkin dari 6 tahun yang lalu ya sebetulnya mendorong revisi undang-undang politik, termasuk undang-undang pemilu dan partai politik. Nah, di periode ini juga kami, karena saya sekarang jadi pimpinan badan legislasi, itu juga sudah kami masukkan sebetulnya dalam Protes 2025 ini ya, membicarakan tentang di hulu. Ya, di hulunya itu kan sistem politik yang khususnya pemilu dan partai politik. Dimasuk dalam prioritas prolegnas kita.
Nah, kami sedang menunggu sebetulnya dorongan konsensus kesepakatan dari pimpinan partai politik dan kemudian pimpinan DPR untuk memulai pembahasan ini. Dan kami sudah siap, terutama di Golkar, kami sudah punya tim kajian yang menghasilkan draft rancangan undang-undang termasuk alternatif soal sistem campuran tadi itu. Oke, jadi tadi undang-undang yang saat ini pun yang diperlukan, kemudian undang-undang untuk nanti jangka panjang soal politik juga sedang disusun oleh DPR. Kemudian terakhir, singkat saja Mas Kunto sebelum kita tutup, apa yang saat ini harus kita lakukan mungkin dari pemerintah baik eksekutif maupun legislatif untuk kemudian membuat suasana kembali kondusif, bagaimana kemudian pemerintah bisa menyerap aspirasi rakyat, jangan sampai ada hal-hal serupa terjadi di kemudian hari. Ya, hambatan yang paling besar untuk melakukan perubahan di Indonesia itu sebenarnya political will, Mas, gitu. Dan menurut saya dengan tuntutan rakyat 17.8 ini kita sedang ngetes political will baik dari DPR, pemerintah, dan terutama ketum-ketum partai nih gitu, untuk kemudian responsif nggak dengan tuntutan rakyat itu. Apakah mereka punya hati untuk kemudian atau kehendak untuk kemudian memang benar-benar melakukan perubahan. Kita coba lihat dalam seminggu ini gitu kan, ya deadline-nya besok, tapi kan kita sudah menangkap beberapa respon positif ya. Ada semacam kehendak yang ke sana walaupun secara teknis ya mungkin ada hambatan gitu. Dan ya ini sebenarnya kita sedang ngetes kehendak tadi. Political will sebenarnya. Nah, ini yang mungkin perlu kita amati bersama sebagai masyarakat, kemudian kita juga bisa mengawasi bersama gitu. Kita nantikan political will dari berbagai pihak nih, baik pemerintah maupun juga partai politik. Juga Bang Doli kita nantikan tadi reformasi secara menyeluruh di DPR, mulai dari undang-undangnya, kemudian pengawasan dan juga anggaran kita nantikan. Dan juga Mbak Afutami, semoga 17+8 ini menjadi guidance yang jelas gitu ya bagi para pemangku kebijakan untuk bisa membuat negara ini menjadi lebih baik tentunya, dan juga membuat semuanya menjadi kondusif, tidak seperti beberapa waktu lalu. Terima kasih narasumber kami sudah bergabung, ada Mbak Afu, kemudian Bang Doli dan juga Mas Kunto telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Dan saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda, polisi memeriksa 5 saksi kasus 5 orang yang merupakan satu keluarga tewas di dalam rumah. Siapa saja saksi tersebut? Selengkapnya akan disampaikan rekan kami dari Indramayu, Jawa Barat. Senyum lega menghiasi wajah para siswa dan guru SMK Negeri 1 Konawe Utara ketika PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan meresmikan bantuan laboratorium TIK di sekolah mereka. Kini, deru sepeda motor dan mobil yang dulu membawa rombongan siswa ke sekolah lain tak lagi terdengar. Digantikan suara klik mouse dan ketikan keyboard menandai awal babak baru pembelajaran TIK di SMK Negeri 1 Konawe Utara. Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi dan kemandirian masyarakat, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui UPP Sultra memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. PLN UIP Sulawesi bersama Gubernur Sulawesi Tengah telah meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan pertama di Morowali. Dengan beroperasinya infrastruktur ini, total pelanggan PLN yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai angka sebesar 1.030.695 pelanggan atau setara 18% dari total jumlah pelanggan PLN di Pulau Sulawesi. Dengan total serapan daya listrik rata-rata per bulan sebesar 210,56 MW. PLN percaya bahwa akses terhadap teknologi adalah salah satu kunci penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Maka dari itu, PLN UIP Sulawesi menghadirkan program bantuan penunjang pembelajaran TIK di Sulawesi Tenggara yang diharap dapat menjadi jalan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global menuju masa depan yang lebih maju dan inovatif. Begitu sejuk di tiap teguk.